Pak Mahfud tidak punya nyali. Iya, iya. Belakangan sekarang ini, nyalinya ada. Kemudian dia merevisi semua pembicaraan saya dengan dia secara terbuka di kantor Menko Polhukam itu dengan mengatakan Jokowi sudah keterlaluan. Ini manuver Pak Mahfud ini kemana? Tidak ada alasan Anies beroposisi dengan Prabowo. Pak Anies, tidak ada alasan untuk Anda dijebak oleh PDIP sebagai satu simbol kelompok perubahan masuk dengan kelompok PDIP menghambat kebijakan Prabowo. Ya. Saya akan berdiri bersama Prabowo di ruang publik informal. Tidak perlu menjadi pejabat. Pokoknya rezim pemerintahan baru tidak boleh menampung kotor dinasti politik. Ini kotoran, najis. Oke, Sobat Marilog, bertemu lagi kita di acara yang mengupas persoalan-persoalan kebangsaan kita, persoalan-persoalan kenegaraan kita, masalah-masalah yang terkait dengan politik, masalah-masalah yang terkait dengan hukum, dan tentu masih bersama host Anda semua, Indra J. Piliang. Hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sudah saya kenal sejak sebelum peristiwa 98 ya. Sosok yang kalau kita lihat di panggung orasi itu sangat menguasai masanya. Tapi belakangan ketika orang semua sudah tidur, dia baru menurunkan perintah karena dia ada di Spotify atau apa itu di Twitter itu. Nah, dia memimpin satu diskusi ketika orang sudah tidur gitu. Artinya itu diskusi khusus para panglima kayaknya. Nah, orang itu adalah Faisal Assegaf. Faisal Assegaf. Ya. Pakai Z. Pakai Faisal ya, Faisal bukan Faisal ya. Agak Persia. Agak Persia Faisal. Ini kawan kita ini dulu adalah aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta dari Universitas Mercubuana. Dan itu tentu kita lihat kiprahnya. Dia juga deklarator dari Partai Nogoro. Bung, saya panggil Bung aja ya. Nanti panggil Abang nggak enak. Satu usia. Sama-sama kelahiran 72 ya. Ini kan belakangan kalau kita lihat dari gerakan-gerakan yang lahir sejak peristiwa pengepungan DPR oleh mahasiswa dan kemudian banyak suara di podcast dan segala macam itu dengan satu nada bahwa Presiden Jokowi itu harus dijatuhkan sebelum ada pelantikan presiden baru. Nah, persoalannya adalah kita dengar selama 40 hari Presiden Jokowi sudah berkantor di IKN. Apa ada rencana untuk mengepung IKN? Apa? Iya, itu banyak diperbincangkan tentang kepergian Jokowi ke IKN Kalimantan di tengah situasi jelang transisi kekuasaan Prabowo. Ini tentu punya makna banyak. Ya. Kalau dulu waktu pergantian Pak Harto ke Soekarno juga kan, Pak Harto juga melakukan konsolidasi di Papua. Kalau tidak salah Trikora itu. Ya. Ada isu-isu di Papua sana. Kemudian pasukan dari luar kota itu masuk tahun 65 terjadi penggulingan Soekarno. Ketika pasukan yang setia kepada Bung Karno itu sedang berperang di Kalimantan Utara. Kalau tidak salah Kalimantan dan Papua, konsolidasi militer yang sangat kuat. Nah, masuknya pilihan Jokowi ke IKN ini juga mengandung makna. Apakah ini pergi untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan atau semacam konsolidasi politik. Terlebih seminggu sebelum Pak Jokowi bergeser ke IKN itu kan muncul ada isu bahwa konsolidasi pasukan berani mati pendukung Jokowi tanggal 22 September. Ya, ya. Nah, ini ramai. Sehingga kedatangan dia di Kalimantan bisa ditafsirkan. Kalau saya ya,
Ini ada kesenjangan di lingkar kekuasaan. Kalau tidak salah kemarin kan yang dihadirkan adalah TNI Polri. Iya Semua. semacam Yang variabel. pertama sekali, Itu dibahas yang juga. belum pernah datang ke IKN semua di tingkat Kapolres, kemudian Polda, Kapolda, kemudian Dandim kali, Dandim dan Rem. perangkat pertahanan dan keamanan. Yang selama ini bukan berkah, non mobile ya, artinya non kombatan yang penjaga teritorial itu didatangkan semua ke IKN. Diikuti di luar sistem juga kan ada isu bahwa relawan-relawan Jokowi akan keluar dengan satu tema pasukan berani mati pendukung Jokowi. Ini Kalau apa? dilihat dari isu-isu seperti ini, maka boleh dong naluri aktivis kita melihat mungkin Jokowi belum mendapatkan kepastian deal politik yang strategi dengan Prabowo, sehingga dia harus bergeser dulu, menghitung kemungkinan apa kalau Prabowo kemudian jadi presiden, dia di posisi mana ini. Jadi semacam bergiring. Kan Pak Prabowo juga ikut dan kemarin kalau tidak salah semua yang diucapkan sama Pak Jokowi dicatat sama Pak Prabowo. Ya kalau posisi Prabowo ini kan hampir seragam dipahami oleh semua orang bahwa dia berada pada posisi seolah-olah saja mesra dekat dengan Jokowi agar proses pelantikannya kan tidak diganggu. Itu kan yang banyak Tapi kemarin kan tidak sama sekali bukan verbal ya, tapi memang dicatat semua. Ya, simbol-simbol saja, seolah-olah kemesraan dan lain-lain. Tapi bukan menunggu titah itu. Enggak juga. Jadi ada semacam keyakinan yang terbangun di ruang publik bahwa Prabowo ini mencoba untuk mengambil jalan yang berbeda dengan Jokowi. Dan Jokowi juga mendesain jalan yang ikhtiar terhadap kemungkinan kalau Prabowo berkuasa, apakah dia diakomodir atau tidak kepentingannya. Walaupun sudah muncul di sana Gibran sebagai calon wakil presiden, tetapi kecemasan itu menonjol pada Jokowi. Kan tidak lazim. Biasanya kalau presiden sebelumnya, dari Soekarno sampai SBY, belum ada yang meninggalkan putra mahkota di jantung kekuasaan. Baru pada era Jokowi. Jadi Gibran tetap standby untuk pelantik sebagai calon wakil presiden, tetapi Jokowi presiden aktif berkantor di IKN. Ini harus dibedah secara lebih sungguh-sungguh. Apalagi kita dengar bahwa belakangan ini di lingkar inti Prabowo itu lebih cenderung menyerap aspirasi rakyat dan berharap tampilnya Prabowo nanti tidak berkhianat terhadap kepentingan negara dan aspirasi rakyat ya. Yang paling artinya yang diabaikan atau yang ditinggalkan oleh Jokowi. Aspirasi rakyat yang berharap Prabowo tampil tidak lagi membawa beban Jokowi sebagai sumber utama di dalam kepemimpinan barunya. Kali ini beban ini Jokowi dan Gibran. Kalau kita lihat mata publik seperti suara publik. Beban di punggung. Di lingkar inti Prabowo ini berusaha untuk menjaga Prabowo tetap selaras dengan amanat konstitusi, selaras dengan aspirasi rakyat. Jadi yang dilakukan para aktivis sekarang apa cuma mengamati itu atau? Terkait dengan pertanyaan Abang, apakah masih tersisa waktu menghadapi Jokowi untuk dimakzulkan, ini masih juga menimbulkan dinamika. Apa? Kalau suara yang kuat itu memang menghendaki, buat apa kalau sisa waktu hanya Jokowi menghabiskan waktunya di IKN, tidak lagi sibuk melihat keluhan-keluhan rakyat, tidak bekerja secara maksimal, lebih bagus mundur saja. Ya tapi kan kalau di Jawa itu kan pulungnya masih di dia dan dia presiden yang belum. Kalau pulung itu kan biasanya presiden yang wafat dan segala macam, tapi kan pulungnya dia presiden yang masih aktif, hidup dan segala macam. Iya, tapi kalau tidak bermanfaat, menurut pandangan kalangan aktivis, lebih bagus mundur. Dan suara itu kan makin kuat diungkapkan oleh Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang tahu sisi dalamnya Jokowi. Hari-hari ini kan sangat galak, sangat
agresif, memberi pesan kuat Buka-bukaan ya. bahwa Jokowi ini sudah keterlaluan. Kata keterlaluan itu kan menggarisbawahi, ya ini satu sosok yang tidak manfaat lagi, sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan kebetulan transisi ini juga banyak kebijakan Jokowi kan yang ditolak oleh publik. Manuver-manuvernya yang lebih cenderung pada kepentingan anaknya, kepentingan lingkar keluarganya. Maka bisa disebutkan Jokowi di sisa kekuasaan ini menjadi beban yang serius bagi publik, bagi rakyat maupun Prabowo. Nah, apakah perlu dimakzulkan? Tergantung kalkulasi konsolidasi di lapangan. Kan di IKN itu kan nggak ada lapangan khusus untuk demo, untuk aksi, untuk mimbar. Kalau mestinya kan salah satu yang didirikan di sana adalah ada lapangan untuk aksi-aksi demonstrasi kan, karena tanahnya masih luas. Itu para aktivis tidak ada yang mencoba untuk datang ke sana dan bersuara. Menggulingkan presiden kan di DPR. Ya, maksudnya adalah memberikan satu orasi aja atau apa di sana. Belum ada ya sampai sejauh ini ya? Belum ada. Tapi reaksi masyarakat di Kalimantan itu kan juga resah dengan kehadiran Jokowi di sana. Muncul isu tanah, isu gangguan keamanan karena ada protes-protes masyarakat di sana kan. Mereka juga tidak happy dengan kehadiran Jokowi di Kalimantan di IKN. Belum lagi gagalnya kehadiran ASN di sana ya. Artinya kan rencananya kan akan ada Itu yang tadi saya bilang, dia membuat langkah-langkah politik yang mubazir. Ya kan kalau ASN datang ke sana dia akan menjadi warga kelas 1 mungkin karena mereka punya Tapi uang. Tapi itu dibatalkan oleh Jokowi kan. Dan dia mengatakan tidak gampang untuk memobilisasi aparat dalam waktu dekat karena fasilitasnya belum tersedia. ASN. Nah, kemudian makanya tadi saya bilang harus dilihat secara simbolik. Ya. Nanti dari simbol ini kita masuk ke dalam apa sebenarnya kebatinan kehadiran Jokowi di IKN. Kalau bacaan saya kebatinan ada keresahan dia, kecemasan dia. Dia tidak nyaman lagi di istana. Karena bayangan dukungan publik terhadap Prabowo semakin tinggi, harapannya tinggi, dia merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau dia memiliki sensitivitas, dia berjiwa besar untuk mundur saja sebenarnya. Karena manfaat dia mempertahankan kekuasaan jelang transisi ini apa juga. Tidak ada keputusan yang bermanfaat bagi rakyat, bagi negara. Dia hanya fokus pada kepentingan anaknya, kepentingan keluarganya. Nah, apakah dia dimakzulkan? Dinamika. Kalau suara saya pribadi, daripada negara punya beban biaya terhadap manuver politik dia yang lebih cenderung pada pribadi dan kelompok, ya dimakzulkan. Hanya begini. Langkahnya lewat apa? Dulu waktu jelang Pilpres itu saya memimpin satu kelompok akademisi Purnawirawan TNI datang ke Menko Polhukam. Soal isu pemakzulan dan ini sempat ramai di Indonesia. Waktu itu saya sarankan Pak Mahfud berani keluar dari lingkar kekuasaan, mendorong suara publik dan partai-partai untuk mengevaluasi kekuasaan Jokowi, dimakzulkan. Pada saat itu Pak Mahfud mau, tapi kemudian mereduksi kesepakatan kita di kantor Menko Polhukam itu. Kalau dulu Pak Mahfud sungguh-sungguh mendengar saran-saran saya dan dukungan publik pada saat itu kuat, kita tidak membuang waktu untuk bicara Jokowi hari ini. Bisa kemudian juga Gibran tidak maju sebagai calon wakil presiden. Jalurnya lewat apa pemakzulan itu? Pasti lewat jalur DPR, MPR. Dan DPR selalu mendengar suara rakyat. Suara rakyat itu sudah muncul. Hanya representasi dari lingkar kekuasaan tidak muncul. Waktu itu saya lobby Pak Mahfud, Menko Polhukam. Kalau rekomendasi Menko Polhukam melihat proses Pilpres pada saat itu akan curang, kepentingan Pilpres hanya diinjeksi oleh kepentingan Jokowi meloloskan Gibran, menghancurkan Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Kalau dia mendengar suara saya, maka perbincangan kita hari ini sudah berbicara lain lagi. Sudah tidak bicara soal Jokowi yang semakin mencemaskan, perlu dimakzulkan dan lain-lain. Hanya saja Pak Mahfud tidak punya nyali. Ya. Belakangan sekarang ini, kemudian dia merevisi semua pembicaraan saya dengan dia secara terbuka di kantor Menko Polhukam itu dengan mengatakan Jokowi sudah keterlaluan. Tentu saya tanya, ini manuver Pak Mahfud ini kemana? Momennya dapat, situasinya ada. Dia tidak
Kalau kita lihat Pak Mahfud itu kan dulu berpengalaman, dulu kan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur kan, Ya. kalau nggak salah. Dan dia melihat bagaimana Presiden Gus Dur dilengserkan Ponorogo. Kita juga lihat ulangi lagi Pak Presiden Soekarno. Kalau seandainya mau adu pasukan, pasti perang berdarah, perang saudara kan. Kalau memang dia memerintahkan pasukan-pasukan setia padanya untuk datang ke Jakarta kan. Kemudian Presiden Soeharto yang kita sama-sama terlibat ya dalam proses pelengserannya. Artinya, dan dia juga mengambil posisi yang ya oke, sudahlah. Ada presiden berikutnya. Ini kembali lagi, apa yang mau dicari oleh Pak Jokowi sebetulnya? Ya, kalau Pak Harto ini kan orang yang berkuasa lama, masih punya nurani, masih punya kecintaan terhadap Indonesia. Walaupun praktik kekuasaan dianggap keras dengan berbagai tafsir, tapi dia masih punya martabat. Tapi Jokowi ini kan tidak. Dia nyaris tidak mendengar semua masukan, baik di lingkar inti dia maupun suara publik. Kalau peristiwa ini misalnya di era Pak Harto sudah jauh hari dia mundur. Tetapi Jokowi karena tidak punya rasa malu, tidak punya sensitivitas dan ekspresi kecintaan yang sungguh-sungguh kepada negara, maka dia hanya menjadi satu bagian dari algoritma kepentingan oligarki di belakangnya dan kelompoknya untuk terus mempertahankan kekuasaan dengan memberi ruang, mau dihujat, mau dicaci maki, mau disuruh turun, dia tetap mukanya tebal. Tidak punya sensitivitas. Jadi semua tekanan ini nanti akan berakumulasi pasca turunnya Jokowi dari kekuasaan. Maka tadi saya bilang, kalau Pak Jokowi ini punya nurani, punya rasa malu, dia sudah merasa ditolak oleh publik, demonya besar-besaran kemarin kan. Dia punya jiwa kesatria, dia di IKN itu justru mengatakan saya mengundurkan diri saja. Karena kalau dia mempertahankan kekuasaan, apa yang dia mau buat? Dia akan mewariskan kekuasaan kepada Gibran. Yang paling menyedihkan kan kemarin ketika hadir di GBK, nonton Timnas Indonesia dan diteriakin Mulyono dan lain-lain. Artinya hampir di semua dimensi itu udah ditolak Jokowi. Dulu kan Pak Jokowi mengatakan bahwa di sosmed saya dikritik terus segala macam. Sekarang bukan hanya di sosmed, tapi secara nyata di depannya dengan core suara yang jauh lebih besar. Rakyat makin berani mengekspresikan kemarahan kepada. Tapi namanya diubah menjadi Mulyono. Ya itu hanya dalam rangka satiran saja. Tapi addressnya kan tetap adalah orang yang keluar dari gorong-gorong, yaitu Jokowi yang merubah sifat dari kerakyatan ke borjois. Jadi kalau Jokowi itu lebih identik kepada harapan di masa lalu yang memang organik. Dia seorang yang kerakyatan, yang proletar. Tapi ketika dia berkuasa dan di periode kedua kan sifat-sifat borjois, hedonis, kekentalan dinasti politik. Nama Mulyono ini sudah tepat. Nah, kalau kita lihat ke depannya apa Pak Prabowo menyadari ini? Agak susah, misteri. Apa yang ada di pikiran Pak Prabowo? Saya justru mau tanya buat Mas Indra. Bocorkan dulu. Menurut Bung sendiri gimana? Apa? Ya, ada kalau saya pribadi 50-50. Jejak Prabowo yang kita lihat memang memiliki banyak keunggulan-keunggulan karena hubungannya dengan peta geopolitik, pergaulan internasionalnya dengan orang-orang yang memiliki karakter yang kuat dalam kepemimpinan. Ya. Tetapi memasuki demokrasi liberal ini, Prabowo juga kan melakukan penyesuaian-penyesuaian, lebih banyak kompromi. Dia tidak menonjolkan sikap yang jauh lebih tegas. Kita ambillah ketika Prabowo mempertimbangkan mengakomodasi kepentingan Gibran sebagai kepentingan Jokowi, ini juga menimbulkan keraguan bagi publik. Apakah kompromi ini bersifat taktis, ataukah dia adalah satu sistem yang memang kesepakatannya untuk menciptakan kader yang lebih siap di masa depan. Ini kecemasan. Kalau deal politik Jokowi menitipkan Gibran kepada Prabowo dan Gibran akan dibesarkan sebagai modal kepemimpinan yang nanti kelak menggantikan Prabowo, maka jelas kita akan kecewa. Karena yang diambil ini kan bukan otentik, instan. Kesepakatan yang tidak didasari oleh sistem verifikasi yang menunjukkan ini kepemimpinan yang bagus. Ini dropping, ini injeksi, ini karbitan. Lebih banyak alumni-alumni Taruna Nusantara ya. Iya. Jadi variabel Gibran yang dititipkan untuk diasuh dalam sistem kepemimpinan Prabowo ini harus
dilihat sebagai pintu masuk kecemasan publik, keraguan publik terhadap Prabowo. Di sini kita taruh 50%. Maka 50% masih ada harapan. Nah, di tengah harapan rakyat agar Prabowo tampil sebagai satu pemimpin, ya kita gambarkan seperti Putin lah. Memang awalnya dia masih lembut dengan oligarki di lingkarannya, tapi kemudian Putin merubah peta jalan kekuasaan yang memberikan jaminan kepada Rusia bangkit bermain di gelanggang panggung internasional. Dan Putin hadir sebagai kekuatan yang terus menyebarkan, mendorong spektrum pendekatan kekuasaan yang melindungi negara-negara berkembang, menginspirasi kebangkitan multipolar dan lain-lain. Nah, sampai hari ini 50% modal harapan rakyat kepada Prabowo itu belum muncul. Artinya Pak Jokowi ini masih menjadi beban di dalam di punggungnya Pak Jokowi, kan sehingga Prabowo yang otentik yang kita harapkan alami, yang kita menjadi dirinya sendiri itu tidak muncul. Iya, masih 50%. 50. Saya ambil yang kalau saya 55 lah. Karena saya tahu gimmicknya. Taruhlah 40%. Bahasa tubuhnya. 40% kecemasan publik terhadap beban yang namanya Gibran. Yang sebenarnya publik tidak suka, marah kan. Tapi 60%, saya naikin tambah 10% lagi. Nah, 60% ini jelang pelantikan Prabowo dia harus berani keluar. Dia harus berani. Di beberapa tempat saya mengatakan kalau gangguan, misal Pak Mahfud MD mengatakan ada kemungkinan pelantikan diganggu. Pada momen itu Prabowo harus keluar. Saya ini dipilih oleh rakyat. Tidak ada satu kekuatan pun baik di lingkar kekuasaan maupun di luar kekuasaan mengganggu agenda konstitusi. Karena saya akan menjalankan penegakan konstitusi. Baik di dalam atau di luar negeri ya? Dari luar ya? Di lingkar intinya maupun di luar kekuasaan dia. Nah, momen-momen ini belum. Sehingga wajar publik masih meragukan ada siasat, ada taktik, ada strategi apa yang dimainkan. Hanya saja hampir semua pemain di kelompok kajian strategi itu melihat Prabowo memang berusaha untuk mengalah, biarkan publik menilai. Dia konsisten, dia sudah mau menerima Gibran, satu beban yang terpaksa dia ambil, tapi dia masih diganggu. Nah, IKN dengan manuver datangnya Jokowi ini juga gangguan. Dia mestinya kan kalau dia bermaksud baik terhadap Prabowo, misalnya Jokowi, dia nggak usah ke IKN. Dia berkantor di kantor transisi. Di sana dia melepaskan semua. Rumah transisi. Di rumah cukup transisi. Satu rumah aja di sini kan. Dan dia ke Hambalang. Untuk dia membuka peta bahwa saya sudah membuat beban utang luar negeri, membuat rakyat kecewa dengan angka pertumbuhan yang minim, membuat negara ini menjadi amburadul, peta demokrasi rusak. Maka karena saya tulus untuk mengantarkan Anda yang juga membawa anak saya, maka saya siap untuk ikut memperbaiki. Dan menurut Bung itu harus disiarkan ke publik. Harus disiarkan. Semua proses negosiasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini harus disampaikan ke publik mestinya. Kita transisi kekuasaan ini bukan sistemnya monarki. Semua dikonfirmasi lewat ruang demokrasi. Seseorang muncul di ruang demokrasi itu kan menjual visi misi. Apa yang dititipkan oleh Pak Jokowi mestinya dia sampaikan ke Pak Prabowo, mestinya dia sampaikan juga ke publik. Harus. Karena misal begini, oke lah kita lihat ada penyelundupan Gibran. Kemudian publik kan kaget. Lewat MK Gibran diloloskan. Publik dipaksa menerima itu. Tetapi karena publik ini, rakyat ini memilih Prabowo, maka sebenarnya kalau Jokowi mendukung Prabowo, dia juga harus bicara di ruang publik. Bicara agar tidak semakin terlihat ada deal di belakangnya. Yang tadi saya bilang dia nggak usah kayak IKN. Dia lebih sibuk datang ke Hambalang misalnya. Datang tidak perlu dalam kapasitas sebagai presiden, sebagai warga negara yang sadar bahwa dia kelak akan berganti pada tanggal 20. Datang untuk apa? Memberikan peta, mengakui ini keunggulan-keunggulan yang sudah saya buat dan ini kelemahan-kelemahan ke depan yang dihadapi oleh Prabowo. Sehingga publik melihat Jokowi itu sungguh-sungguh mensupport proses transisi yang damai, yang elegan. Tapi hari ini kan lebih banyak manuver Jokowi. Dia memancing semua reaksi kemarahan rakyat, mendorong konsolidasi di DPR untuk merubah misal keputusan MK yang kemudian memicu gerakan rakyat. Yang itu bisa dikalkulasi, bisa berdampak menghambat pelantikan Prabowo. Nah, dari sini kita lihat ada ketegangan yang kuat. Hanya secara simbolik seolah-olah kemesraan itu ada.
Kalau kita lihat di beberapa negara ya masalah seperti ini, hubungan antara mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat itu kan sekarang yang paling terkemuka itu kan di Filipina kan, antara Duterte kan dengan presiden sekarang. Artinya anak-anaknya Duterte itu kan menjadi wakil presiden. Kemudian sebelumnya Alberto Fujimori sampai dia melarikan diri keluar kan, dia minta suaka ke Jepang nggak bisa, dia balik lagi dan baru meninggal kemarin kan. Alberto Fujimori yang bermasalah dengan mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat gitu. Artinya apakah ada hal seperti itu ketika misalnya presidennya sedang bekerja dan segala macam, lalu mantan presidennya muncul ke depan dan lalu mengatakan presidennya ABCD dengan seluruh keburukannya. Ada kacamata itu di Kalau Jokowi tidak dengan mungkin dia melakukan serangan kepada Prabowo. Dia bahkan memobilisasi seluruh dukungannya untuk terus memuji Prabowo. enggak, ketika Prabowo ada kesalahan nanti Kesalahan di dalam depan ketika memerintah. bisa suara itu kan tidak muncul dari Jokowi. Iya, iya, iya. Bisa muncul dari corong-corong lain. Yang dia konsolidasikan. Bisa kemungkinan. Nah, nanti saya undang Arief Puyono nih, dia harus menjadikan dalam 3 betul lebih Jawa nih. Artinya sebenarnya kalimat abang itu kan kalimat yang memang umum dibicarakan rakyat. Antara Prabowo dan Jokowi ini di tanda petik saling menyandra. Ada problem kasus di dalam kebijakan-kebijakan strategi negara. Iya kan? Ya. Yang kemudian problem kasus ini menimbulkan dua-duanya saling cemas. Yang satu misal Jokowi, apakah Prabowo berkuasa? Rangkaian kasus ini bisa menyelesaikan ke penjara, diberikan ruang oleh Prabowo atau dicegah. Itu kan yang diperbincangkan. Yang satu lagi mengatakan mungkin Prabowo sendiri punya masalah, kemudian disandra oleh Jokowi. Dan itu bisa membuka peluang pelantikan tidak bisa terjadi. Kalau membaca pikiran Pak Mahfud, Amin Rais, dan lain-lain, bicaranya seperti itu. Kalau saya lihat kemarin ya, Kementerian Pertahanan kita kan memberikan bantuan persenjataan kepada Kamboja. Persenjataan senjata fasilitas militer ke Kamboja. Sementara kan setahu saya kan di ASEAN itu kan tidak ada kerjasama pertahanan segala macam. Apakah hal seperti itu nanti itu akan dianggap keputusannya presiden yang sedang berkuasa atau keputusannya menteri pertahanan? Itu masalah-masalah itu banyak kan. Masalah-masalah termasuk pembelian persenjataan segala macam. Isu semacam ini kan sensitif. Iya, iya. Tapi kan kita bisa baca, kita bisa lihat. Tetapi saya agak menolak untuk membicarakan hal karena biarkan itu persepsi publik. Oke, nggak ada masalah karena saya kira Bung Faisal sangat menjaga kalau bicara dalam konteks negara formal, di mana kalau ruang DPR di era kekuasaan Prabowo diberikan bertindak bekerja sebagaimana mestinya, maka semua itu bisa dikonfirmasi di Komisi 3, Komisi 1, betul, dan lain-lain. Kalau Prabowo punya komitmen membawa sistem demokrasi yang sungguh-sungguh. Kan lumpuh ini 10 tahun selama era Jokowi. Nah, kita ke sana aja. Kita bicara Pak Prabowo lah sekarang. Kalau Prabowo kemudian membuka ruang demokrasi, alat-alat negara, sistem negara bekerja dalam check and balance, iya kan? Keseimbangannya. Kalau saya yakin Pak Prabowo akan buka itu. Itu akan menarik. Dia akan mendapatkan nutrisi politik baru, suasana baru, kebatinan bernegara juga akan lebih kuat di sana. Prabowo hadir sebagai populis, sebagai pemimpin yang otentik, yang dirindukan, kesatria yang sesungguhnya. Dia juga punya banyak mungkin kehilafan, kekurangan. Tetapi orang akan fokus mendorong pemerintah untuk mengevaluasi 10 tahun. Berbagai aneka kebijakan-kebijakan yang dianggap penyelundupan dari lingkar kepentingan Jokowi itu sendiri. Artinya kita harapan seperti itu. Jadi menjawab soal transfer fasilitas militer di Kamboja, minimnya perhatian Indonesia sebagai mayoritas umat Islam terbesar di dunia terhadap masalah Gaza, itu bisa dikonfirmasi lewat parlemen, jalur formal yang selama ini ditutup oleh Jokowi. Nah, apa implikasinya sudah pasti. Apa yang dimaksud Jokowi akan hari-harinya menghadapi berbagai tuntutan pengadilan, itu tidak bisa dihindari.
Tetapi harus di ruangan itu ya. Artinya tuntutan itu harus Kalau ada di ruang parlemen. ruang formal itu bagus, supaya Prabowo mendorong negara memandu rasa keadilan rakyat secara damai, secara elegan, secara lebih stabil. Tapi kalau itu tertutup lagi ke depan ini di era Prabowo, DPR menjadi mandul, BPK-nya kerjanya tidak visioner, tidak sungguh-sungguh, KPK juga ugal-ugalan, lembaga-lembaga penegak hukum juga seolah-olah menjadi penjaga kepentingan kekuasaan, maka kemungkinan transfer kekecewaan itu berpindah kepada Prabowo. Orang akan mengatakan ini 11-12. Tapi saya pribadi masih optimis. Karena saya lihat ada keunggulan-keunggulan Prabowo ini karena melewati peta sejarah yang fenomenal. Sikap-sikap dia yang tidak bisa tunduk kepada satu orientasi politik yang lebih pada kepentingan pribadi kelompok. Dan kemarin pada saat demo besar, pesan itu ada. Ya. Prabowo mengatakan ada satu keluarga atau kelompok yang haus kekuasaan. Publik udah membaca, ada suasana di dalam kontemplasi politik paling dalam pada diri Prabowo menolak juga praktik dinasti politik Jokowi. Hanya saja karena ini ruangnya demokrasi liberal, ya kan? Dan seluruh arena dikuasai oleh Jokowi dan pendukungnya, maka mungkin untuk sementara ya Prabowo melakukan penyesuaian dulu. Nanti menunggu ini. Dan tafsiran atas kalimatnya Prabowo itu tidak langsung karena mungkin influencernya masih influencer sebelah sana, nggak langsung dikatakan bahwa pesan itu sebetulnya untuk Pak Jokowi itu kepada dan keluarga. Itu pada Jokowi dan keluarganya. Tidak Betul, mungkinlah kelas Prabowo menyampaikan pesan yang substansi itu ke kanan ke kiri. Itu bentuk kekesalan di tengah situasi dinamika demo yang dapat mengancam proses transisi, kemudian muncul kan. Lain hal kalau suasananya damai, kalau suasana damai, suasana tenang, Prabowo menyampaikan itu, maka tafsirnya bisa kemana-mana. Tapi waktu saat itu kan tekanannya kuat sekali. Kemarahan mahasiswa rakyat turun ke jalan kepada Jokowi dan dinastinya, muncul pidato seperti itu. Ada kelompok yang haus kekuasaan. Berarti realitas, dinamika, dan penyampaian itu satu kesatuan. Alamatnya Jokowi. Dengan Pak Jokowi ada di IKN, berarti panggung Jakarta diserahkan ke Pak Prabowo, bukan? Atau gimana? Saya tidak tangkap pertanyaan. Artinya panggung Jakarta ini kan konsolidasi total akan dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menyusun kabinet, bertemu orang, dan segala macam. Iya, itu saya lihat bahwa ada masa 40 hari Pak Jokowi di IKN, artinya ada masa juga 40 hari Pak Prabowo lebih fokus di Ambalang, panggil orang, ketemu calon menteri dan segala macam, termasuk misalnya kemarin ketemu dengan Bu Sri Mulyani misalnya, atau itu bisa juga kedatangan pelarian lah. Kalau saya lebih mengatakan pelarian Jokowi ke IKN, kemudian mengumpulkan relawan, aparat di sana. Ini ekspresi kekecewaan saja. Karena belum ada jaminan dari Prabowo untuk melindungi Jokowi dan dinastinya. Kalau saya di situ. Karena kalau ada jaminan, dia tidak membuang waktu ke IKN, hutan rimba. Satu program proyek yang tidak jelas, yang masih ditolak. Itu majalah Tempo dan beberapa media nasional mengatakan, Prabowo juga kan memangkas anggaran di IKN. Bagaimana orang yang akan menjadi penguasa, mengurangi anggaran di IKN, kemudian Jokowi ngotot ke IKN. Berarti kan kontradiktif ini. Ya. Kalau kita dari sisi militer, mungkin pertanyaan Abang tadi, ya, ruang yang berbeda ini bagaimana? Kalau militer Indonesia kan kita tahu sangat tunjuk pada konstitusi ya. Kita lihat artinya ada Gibran yang mungkin nanti akan diharapkan Pak Jokowi akan menjadi the next leader. Dulu kan ada Presiden John Adams, Presiden Amerika yang keberapa gitu kan, ke-5. Kemudian ke-8 itu anaknya juga, Adams juga. Tetapi kan Bung kan juga dekat dengan Anies ini. Kenapa? Apakah Pak Prabowo nanti akan memunculkan juga Anies untuk misalnya mengimbangi
sepak terjang dari Gibran sebagai putra mahkota. Iya, saya sebenarnya begini Bang Indra. Saya memang harus jujur agak kaku membicarakan fenomena perilaku elit bangsa ini, baik di jalur pertarungan formal maupun informalnya. Ya. Sebenarnya kita sebagai 98 ya kita abang saya, kita mestinya berani untuk melakukan satu pemutakhiran gagasan, analisis untuk membuka peta baru Indonesia. Ya. Apakah Indonesia dalam kerangka negara kita bahas seperti apa? Indonesia dalam konsolidasi kebangsaan seperti apa? Dan bagaimana tantangan Indonesia menghadapi dinamika global? Ini hampir sedikit ruang ini dibicarakan. Kita cenderung pada fenomena perilaku. Jadi kalau kita melihat, saya jenuh sebenarnya menganalisa ucapan, tindakan dari orang per orang. Kita tidak masuk ke substansi. Menurut saya, mau itu Anies, mau itu Prabowo, mau itu Jokowi, harus ada satu kebangkitan konsolidasi dari seluruh potensi kelompok kritis untuk maju ke depan dengan satu proposal yang langsung menawarkan, kita ini udah jenuh dari Soekarno sampai ke dinasti Jokowi. Kita ingin Indonesia melompat jauh. Kita ingin bangsa Indonesia itu punya pemimpin seperti Putin, pemimpin revolusioner seperti Imam Khomeini di Iran yang menghasilkan banyak variabel kemajuan dan pemain di percaturan dunia global. Pemimpin-pemimpin hebat, otentik seperti Lula da Silva. Atau bagaimana seorang yang berontak, pangkatnya cuma kolonel atau kapten seperti Duterte di tetangga kita. Atau juga kita lihat Anwar Ibrahim, negara kecil, tapi dia masuk seolah-olah mewakili realitas suara umat Islam dalam pembelaan hak atas Palestina. Nah, menurut saya ketegangan rejim Jokowi yang modalnya hanya satu dinasti politik menghadapi Prabowo yang berjuang untuk menjadi presiden dan sekarang terjadi, maka harus ada kekuatan ketiga yang keluar dari dua nuansa ini. Siapa? Kekuatan ketiga menurut saya hari ini saya lihat belum ada. Tadi kan ditanya Anies misalnya. Anies. Nah, Anies tidak mampu menghasilkan jalan ketiga. Jalan ketiga ini dia tidak lagi masuk kepada wilayah konflik. Baik Prabowo maupun Jokowi. Anies harus melihat Prabowo sebagai satu sumber daya dari proses demokrasi harus diterima. Di keniscayaan. Artinya Anies juga harus selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sendiri. saya banyak di ruang publik dan forum tertutup, saya mengatakan tidak ada alasan Anies beroposisi dengan Prabowo. Karena basisnya sama. Basis yang sama-sama merindukan perubahan. Hanya jalannya beda. Jalannya adalah tawaran Prabowo dan jalan Anies yang lebih memilih menghindari konflik. Kalau Prabowo masih mau ini nabrak ya kan, hal-hal yang dianggap merugikan rakyat dia nabrak. Dia bicara lepas, Pak Anies masih hati-hati. Kalau Jokowi udah kita anggap selesai. Ini barang busuk dinasti politik. Bab yang sudah selesai. Bab ini kotoran dalam ruang demokrasi. Problem dia cuma dia harus di stabilo ya. Pokoknya tanggal 20 Oktober dia dibuang di bak. Kalau dalam masif-masif sejarah atau militer itu bab itu sengaja di stabilo kali atau ya, dikasih cat. Bila perlu dihapus langsung diamplas, dibuang semua. Nah, kita bicara jalan ketiga. Nah, jalan ketiga ini nih. Jalan ketiga ini menurut saya, walaupun saya dekat dengan Pak Anies, dengan lingkaran-lingkaran kelompok gerakan perubahan, tapi saya melihat mereka masih memilih jalan-jalan yang tidak berisiko. Tidak berisiko? Tidak berisiko. Tidak Misal, mau mengambil risiko. Mereka tidak konsisten untuk meneriakan adili Jokowi. Dan di sana kan terlihat Pak Anies menghindari kalimat seperti itu. Ya. Tapi kalau Pak Anies hari ini mengatakan, oke, mayoritas perubahan ini dihambat karena faktor ketidakadilan. Kami menuntut keadilan. Pak Anies mengatakan kita kumpulkan semua elemen gerakan perubahan, kita konsisten mengawal Prabowo dilantik tanggal 20 dan kita dukung negara untuk penegakan hukum. Terhadap siapa? Kejahatan dinasti politik, terhadap evaluasi kekacauan partai-partai, elit-elit dan lain-lain, terhadap kerusakan ekonomi, maka dia akan lahir. Nah, ini barusan saya lihat ini dalam kalimat-kalimat terakhir ini, Subkomandante Faisal Assegaf itu muncul. Kalau tadi masih analis. Nah, ini yang saya mau genggas lagi nih. Apa? Tetapi Pak Anies sampai hari ini dengan lingkarannya belum masuk ke orbit itu. Walaupun saya pernah baca satu cuitan Pak Anies itu yang memuji Lula da Silva ketika menghadapi tekanan dari incumbent di Brazil.
Tapi kemudian pemujaan itu kan simbolik saja. Dia belum ada keberanian. Saya harus jujur mengatakan Pak Anies tidak masih di ruang risiko ini. Kenapa? Karena di lingkarannya itu masih menganggap Pak Anies bukan pemimpin. Dia semacam transfer untuk harapan lapak kekuasaan. Saya orang yang mungkin sendiri di antara mereka yang menghendaki. Udahlah, hidup ini terbatas. Kalau Anda ingin berjuang di dimensi perubahan, jangan hanya melihat modal formal. Sumber daya informal itu juga besar. Pak Anies harus lihat, banyak tokoh-tokoh dunia yang mengelola sumber daya informal. Dia tidak ada di jantung kekuasaan, sistem negara, struktur kekuasaan, tapi dengan modal intelektualnya. Dia bisa berinteraksi, bisa membangun konsensus, dia bisa menciptakan gelombang-gelombang kesadaran yang mempengaruhi pengambil keputusan. Nah, ya Nelson Mandela misalnya 27 tahun di penjara. Iya, dia tidak pernah melihat puncak penyelesaian dan pelayanan rakyat itu adalah kursi kekuasaan. Oke. Baginda Rasul. Saya mau kan saya sampaikan kepada kan kita di chat saya bilang begini. Tuan, saya panggil Tuan kan karena saya udah nggak ada di barisan itu. Saya bilang gini, kenapa kelompok gerakan perubahan ini tidak langsung menunjuk presiden transisi seperti yang dilakukan Bangladesh dengan memilih Muhammad Yunus setelah, tapi kan setelah presidennya diusir ke luar negeri. Itu salah satu. Itu yang saya bilang. Iya, saya mau tantang lebih lanjut ini. Makanya menurut saya begini, orang yang paling cocok sebetulnya abang kita semua, Bang Faisal Basri kan. Saya banyak membaca rangkaian kritik-kritik hebat dari abang melalui proses tulisan sejak tahun 2000 di Kompas, di media-media. Yeah. Dalam dunia sepi itu saya membaca pikiran-pikiran cemerlang Bang Indra, kawan-kawan 98, angkatan 80-an. Tapi kemudian saya per hari ini, 1 bulan terakhir saya merenung. Kita ini mempersembahkan semua sikap kritis kita, mempersembahkan semua kecintaan kita untuk memperbaiki negara ini dengan address yang sangat terbatas, yaitu personal. Personal Prabowo, personal Anies, personal Megawati, personal. Menurut saya udah harus dihentikan. Kita harus melihat Prabowo itu pada satu cita-cita untuk membangun sistem. Pertanyaannya, sumber daya kita di dalam sistem untuk mempengaruhi langkah kepemimpinan nasional seperti apa? Itu harus dibahas. Oleh sebab itu saya mengatakan, saya pesimis. Pak Anies kita doakan dengan tujuannya. Mungkin di jalur yang paling elegan dan tidak berisiko itu nanti kita ketemu pada tahun 2029. Kalau ada partai masih mau untuk mengusung Pak Anies, saya pasti akan berdiri di sana mempertimbangkan sebuah ruang untuk juga mungkin mendukung Pak Anies. Kalau dia masih konsisten dengan gagasannya. Tapi kalau tiba-tiba Prabowo yang menimbulkan pesimisme, tetapi ketika dilantik nanti, dia berani untuk mengatakan, untuk mengambil tindakan, tidak melindungi dinasti politik, saya orang pertama yang bersama Prabowo. Artinya Pak Prabowo berjarak dan segala macam, Bung menjadi orang pertama dan Pak Prabowo bisa 2 kali. Saya masih berjarak kalau dia masih melindungi dinasti politik, karena itu bukan tujuan negara, itu bukan tujuan rakyat. Ya, artinya begini. Tetapi kalau dia misalnya tanggal 20 dilantik dan kemudian dia mengumumkan secara konsisten, agenda saya tidak bisa dihindari adalah menampung seluruh aspirasi rakyat. Negara harus kuat dalam supremasi penegakan hukum. Saya akan berdiri bersama Prabowo di ruang publik informal. Tidak perlu menjadi pejabat, ya kan? Untuk mendukung proses perbaikan negara yang sudah terlanjur hancur. Dan saya akan mengajak seluruh potensi di lingkaran Pak Anies yang saya sudah bicarakan sama mereka. Kalau sungguh-sungguh Pak Prabowo mau berpihak kepada rakyat, menciptakan rasa keadilan, tidak boleh. Tidak boleh ada satu konsolidasi politik yang kontraproduktif terhadap keinginan yang baik ini. Harus berjiwa besar hijrah, mendukung pemerintahan baru, memenangkan agenda rakyat. Kan itu tujuan perubahan. Tujuan perubahan adalah apa? Mengembalikan negara pada prinsip konstitusi. Pada prinsip tujuan kemerdekaan. Ya. Pada langkah-langkah yang memberi manfaat kepada rakyat. Itu semangat perubahan. 20 hari setelah. Termasuk Pak Anies juga saya akan lobby. Bukan lobby, memberi pesan. Pak Anies, tidak ada alasan untuk Anda dijebak oleh PDIP sebagai satu simbol kelompok perubahan, masuk dengan kelompok PDIP, menghambat kebijakan Prabowo. Ya, kita nanti akan gunakan kesaktiannya Bung Faisal ini, dan saya juga, untuk mengundang
Chief Anies Baswedan ke Madilog. Mungkin dia akan jawab ini. Mudah-mudahan. Ya. 20 hari setelah 20 Oktober, setelah pelantikan, ada 10 November, Hari Pahlawan. Kalau saya membayangkan itu, Pak Prabowo tidak lagi ke Kalibata, tapi ke Lengkong. Karena di sana Subianto ditembak. Dan Mogot ditembak pada hari yang sama. Dan nama Subianto dilekatkan ke namanya. Nama harkat dan martabatnya. Ya. Histori. Artinya ada harapan-harapan seperti itu yang kita mau bangun ya. Termasuk nanti tanggal 19 Desember, Hari Bela Negara. Tapi kita tetap berharap ini, kalau saya melihat sisi yang 55% yang saya katakan saya percaya sama Pak Prabowo Subianto, mungkin 75%, karena saya percaya orang seperti Bung juga akan terus mengawal dia ke depan. Iya, kalau kita sebagai aktivis kan beda sebagai pengamat. Ya kan Pak, dulu kan Jadi Sultan Babul lah dulu sudah mengusir Portugis. Kapiten Jongker dulu tempat Bung lahir, Kapiten Jongker saya tahu itu semua. Saya ramsana segala macam. Itu yang kemudian digunakan oleh Belanda segala macam, darah Kapiten Jongker, darah Babul lah, itu kan mengalir dalam darah kita. Dan itu juga mengalir dalam darahnya Pak Prabowo. Insya Allah. Tapi menurut saya begini. Ya, saya mau men-challenge ini. Kalau menurut saya mencoba menghindari. Belakangan ini saya menghindari. Ya justru itu. Menghindari satu cara berpikir bahwa apakah Prabowo melakukan tindakan pro rakyat? Apakah Prabowo meninggalkan dinasti politik? Saya menghindari pertanyaan itu. Tapi kita masih di operasional, tindakan. Saya lebih berpikir mengajak semua orang memastikan karena negara itu berinteraksi dengan kehendak aspirasi rakyat, maka tekanan harus dibuat, tekanan moral. Pokoknya rezim pemerintahan baru tidak boleh menampung kotor dinasti politik. Ini kotoran, najis, bertentangan dengan semangat Pancasila, bertentangan dengan kultur kita, bertentangan dengan konstitusi kita. Ini dijaga Prabowo di sini. Kedua, bagaimana menyangkut beban utang luar negeri? Harus diaudit total. Penggunaannya seperti apa? Siapa dalangnya? Bagaimana dengan positioning kelompok oligarki yang terus mengepung istana dari rejim ke rejim? Kita juga harus dorong. Prabowo tidak boleh masuk dalam jebakan paket kepentingan dinasti oligarki. Artinya apa? Kepentingan pada para naga ya. Ketika Jokowi sekarang ini ke IKN yang alamatnya jelas, pesannya sangat jelas, dia melakukan konsolidasi sisa kekuasaan untuk melindungi kepentingan anaknya dan mencoba untuk menyandra Prabowo, maka civil society, elemen gerakan akademisi, abang dan kita semua harus membentuk satu barisan. Ini pemerintahan produk rakyat, bukan Jokowi. Kita harus kawal, kita harus berkuat dengan prinsip-prinsip yang disuarakan oleh rakyat. Tidak boleh Prabowo dikasih ruang sebagai alat instrumen kepentingan Jokowi. Tidak boleh dia sebagai kacung, boneka oligarki. Dia lahir dari peta sejarah yang cemerlang. Ada beban Subianto di pundaknya. Dia punya histori yang panjang. Dia punya hubungan yang kuat. Dia punya jaringan yang bagus. Kalau sumber daya ini kemudian dilumpuhkan oleh boneka oligarki yang namanya Jokowi, tentu kita kecewa. Kita berdosa. Ya, kalau kita lihat dulu kan. Nah, kembali tadi itu Bang. Oleh sebab itu saya di ruang ini agak tegas. Pesan saya kepada Pak Anies, jangan mau terjebak dengan membangun satu prasangka politik yang negatif terhadap Prabowo. Jangan berprasangka negatif terhadap Prabowo. Ini dasar. Tapi melakukan satu kontemplasi bahwa ini adalah pilihan dari doa rakyat, dari kehendak Allah yang sudah menghadirkan Prabowo, maka biarkan dulu. Ruang ikhtiar itu bekerja. Dilantik pada tanggal 20 Oktober. Kemudian ikuti aja dulu. Yang semakin jelas bahwa keinginan-keinginan Pak Anies bersama Gerakan Perubahan, saya melihat juga tidak akan ada beda. Hanya karakter aja ini. Kenapa saya mengatakan Pak Anies jangan berbuat apa-apa dulu? Karena saya khawatir. Bisa-bisa nanti yang dimaksud kelompok di lingkarannya itu juga orang titipan dari dinasti Jokowi.
bisa kelompok titipan oligarki yang seolah-olah mengusung simbol perubahan, tapi semangatnya memanfaatkan Pak Anies untuk melemahkan kekuasaan baru. Kalau itu terjadi, kita kalah lagi, Bang. Kita kalah. Kita tidak bertanggung jawab. Kita tidak menerima realitas. Oleh sebab itu, ketika Pak Anies tidak dinyatakan lolos sebagai bakal calon gubernur, saya orang pertama yang menarik diri. Untuk memberi pesan kuat kepada Pak Anies, berhenti dulu. Karena gelombang perubahan ini dengan simbol Pak Anies atau saya dan lain-lain, kita tidak mau dipakai. Ditunggangi oleh PDIP, ditunggangi oleh kelompok tangan tersembunyi Jokowi untuk mengganggu lahirnya pemerintahan baru. Ya, tapi kan di grup kan nggak live kan? Iya. Karena aku yang admin ya. Iya. Salah satu grup yang saya masuk. Iya, Oke, Bang Faisal. Saya mau baca puisi nih. Saya kira kalau kita berbicara 2 jam itu nggak bakal tuntas. Tapi oke lah. Saya harus selesaikan. Saya nggak tahu berapa menit dan segala macam. Tapi saya harus membaca puisi untuk Bang Faisal. Ya. Saya ingat itu, Tuan. Dengan sendal jepit warna merah. Kudatangi gedung MPR DPR tanggal 19 Mei 1998. Bermalam di dalamnya. Pukul 3 pagi 20 Mei kami lari seperti belim bubu mendengar isu tank-tank di luar hendak membuat pentas Tiananmen. Dan ya, 12 Mei 98 para mahasiswa ditembak di Trisakti. 13 Mei pagi aku datang berduka ke kampus itu. Lalu jalanan mulai terbakar. Pada siang hari anak-anak sekolah pulang dan berperang hadapi polisi. Polisi lindungi diri dengan peluru karet. Sejak pagi belum dapat nasi. Sebuah truk tanpa penumpang melaju kencang hendak melindas para polisi, tapi menabrak trotoar dan menimpa orang-orang yang berkerumun. Ada 5-6 anak SMA bertelanjang dada tertembak peluru karet. Mahasiswa Trisakti hanya di dalam kampus termasuk aku. Tapi mata kami pedih. Dibalur Pepsoden menahan gas-gas air mata. Itu bukan reformasi, juga bukan revolusi, tapi api yang membakar Jakarta. Manusia yang mengular melintasi jalanan dipimpin oleh anak-anak sekolah yang tidak berbaju. Anak-anak muda yang marah, tapi anak-anak muda yang juga masa depannya entah. Ya. Tan Malaka. Kolonialisme musuhmu, kapitalisme musuhmu, feodalisme musuhmu. Katanya berapi-api dalam meja diskusi. Tapi kau memang merdeka, tapi belum 100%. Katanya di Persatuan Perjuangan. Kolonialisme pergi, kapitalisme masuk. Feodalisme bercambah-cambah, berbiak, bak, amuba. Memakan apa saja di ini negeri. Apa ini yang namanya merdeka? Tidak, Tuan. Aku tidak lagi muda. Terlalu tua dibandingkan dengan Tan, Hatta, Syahrir, Aidit, atau bahkan Soekarno. Ketika hendak berbuat sesuatu untuk ini negeri. Eloklah kita tunggu anak-anak muda berikutnya dengan satu tugas, melawan kita yang sudah tua ini, yang sudah busuk ini, yang sudah gagal dengan segala sesuatu yang kita anggap ideal dalam wajah Lilliput. Ketakutan di labirin kekuasaan. Jakarta 12 Mei 2010. Keren. Terima kasih Bang Faisal. Puisi yang luar biasa.